Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trianovi Herwulandari, NIM T 2019-80664. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotorespirasi. Apa saja yang akan kita bahas dalam fotorespirasi? Yang pertama ada pengertian fotorespirasi, yang kedua proses fotorespirasi, yang ketiga faktor yang mempengaruhi laju respirasi, yang keempat fungsi fotorespirasi, dan yang kelima perbedaan fotorespirasi tumbuhan C3, C4, dan CAM. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian fotorespirasi. Fotorespirasi berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan respirasi yang artinya menghasilkan O2 dan CO2. Fotorespirasi adalah sejenis respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya yang diterima oleh daun. Kebutuhan energi dan ketersediaan oksigen dalam sel ini juga mempengaruhi fotorespirasi. Walaupun fotorespirasi menyerupai respirasi biasa, yaitu proses oksidasinya yang melibatkan oksigen, mekanisme respirasi karena rangsangan cahaya ini agak berbeda dan dianggap sebagai proses fisiologi tersendiri. Tahap ini sering dipandang sebagai bentuk inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan. Mengapa? Karena mengoksidasi terus produk fotosintesis atau glukosa. Akibat dari fotorespirasi ini, fotosintesis bersih dibentuk sebagai jauh bertambah rendah dibandingkan seharusnya. Namun demikian, fotorespirasi diketahui juga sebagai pemasok beberapa komponen landasan tahap fotosintesis. Dalam produktivitas tumbuhan, fotorespirasi ini kurang menguntungkan. Mengapa demikian? Karena fotorespirasi terjadi dengan mengkonsumsi oksigen dan menghasilkan CO2 tanpa menghasilkan ATP ataupun karbohidrat secara langsung. Respirasi biasanya mempunyai laju yang sama dalam keadaan terang maupun gelap. Yang membedakan respirasi biasa dengan fotorespirasi tanggapannya pada oksigen. Kenaikan oksigen yang konsentrasinya 2% sampai 21% menyebabkan kenaikan respirasi biasa sangat kecil, sedangkan pada fotorespirasi mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu proses fotorespirasi. Proses fotorespirasi bisa disebut juga asimilasi cahaya oksidatif. Proses ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Proses ini hanya terjadi pada stroma dan kloroplas dan didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim dalam proses reaksi gelap fotosintesis, yaitu rubisco. Rubisco terdiri dari ribulosa, bifosfat karboksilase, dan oksigenase. Pada fotorespirasi, enzim rubisco mampu mengikat O2 dan CO2 karena memiliki dua sisi aktif, yaitu sisi karboksilase dan sisi oksigenase. Sisi karboksilase ini aktif pada proses fotosintesis, sedangkan sisi oksigenase aktif pada proses fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stroma ini juga membutuhkan substrat yang sama, ribulosa bifosfat atau RUBP, dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan derajat keasaman sel. Dengan demikian, fotorespirasi ini menjadi pesaing bagi fotosintesis karena fotorespirasi ini
sangat tidak disukai oleh kalangan pertanian sebab mengurangi akumulasi energi pada tanaman. Apabila kadar CO2 dalam sel rendah, misalnya sebab meningkatnya penyinaran dan suhu sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stomata menutup, maka RUBP akan dipecah oleh Rubisco menjadi fosfoglikolat dan fosfogliserat dengan menyertakan satu molekul air menjadi glikolat dan POH. Fosfogliserat akan didefosforilasi oleh ADP yang akan membentuk ATP. Fosfoglikolat memasuki proses sedikit rumit mengarah peroksisoma, lalu mitokondria, kemudian kembali lagi ke peroksisoma untuk diubah menjadi serin, lalu menjadi gliserat. Gliserat ini masuk kembali ke kloroplas guna diproses secara normal dengan siklus Calvin menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi, yaitu ada 8 faktor. Yang pertama, faktor protoplasmik. Laju respirasi dipengaruhi dengan kuantitas atau kualitas protoplasma di dalam sel. Kuantitas dan kualitas protoplasma di dalam sel ini sangat bergantung pada usia sel. Yang kedua, ketersediaan substrat. Karbohidrat merupakan substrat respirasi utama yang berada di dalam sel tumbuhan tinggi. Tumbuhan dengan substrat rendah, maka laju respirasi akan rendah juga. Sebaliknya, jika substrat cukup banyak, maka laju respirasi akan meningkat. Yang ketiga, ketersediaan oksigen. Besarnya pengaruh oksigen berbeda bagi masing-masing spesies dan bahkan berbeda antara organ pada tumbuhan yang sama. Yang keempat, yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, laju respirasi akan semakin tinggi. Laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Tetapi hal ini tergantung pada masing-masing spesies tumbuhan. Yang kelima yaitu temperatur. Yang keenam cahaya. Yang ketujuh tersedianya air. Dan yang kedelapan tipe dan umur tumbuhan. Selanjutnya yaitu fungsi fotorespirasi. Fungsi fotorespirasi yang pertama sebagai penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua sebagai penghasil asam amino atau serin dan gliserin walaupun masih diperdebatkan kebenarannya. Yang ketiga, menyiapkan karbon dioksida yang dibutuhkan untuk mengubah cahaya matahari atau gelombang cahaya matahari sehingga bisa digunakan dalam fotorespirasi. Yang keempat, mengasimilasi CO2 dan NH3 sebelum digunakan pada proses fotosintesis. Dan yang terakhir akan kita bahas yaitu perbedaan fotorespirasi pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Pertama pada tumbuhan C3. Tumbuhan C3 ini memiliki laju fotorespirasi yang sangat tinggi. Reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C3 sangat dimungkinkan terjadi karena pada tumbuhan C3 ini fungsi enzim RUDP adalah ganda, yakni untuk mengikat CO2 dan mengikat O2 untuk proses fotorespirasi. Pemanfaatan CO2 hanya sebesar 50% karena adanya fotorespirasi. Dan yang kedua yaitu tumbuhan C4. Reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C4 sangat rendah terjadi karena pada tumbuhan C4 memiliki enzim pengikat CO2 atau enzim fosfonulpiruvat
karboksilase, sehingga tidak terjadi kompetensi antara CO2 dan O2 karena enzim fosfonolpirufat karboksilase hanya mengikat CO2. Enzim fosfonolpirufat ini akan langsung membawa CO2 ke RUBP sehingga menekan terikatnya O2 pada RUBP. Rendahnya suatu fotosintesis pada tanaman C4 menyebabkan tanaman C4 lebih produktif dibanding tanaman C3. Dan yang ketiga, tumbuhan CAM. Tingkat terjadinya fotorespirasi tumbuhan CAM ini sama dengan tumbuhan C4. Namun kemungkinan pengikatan molekul CO2-nya terjadi pada malam hari. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.